Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bastian Jumiltoninggo, NIM 21110033. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Di sini saya akan buat untuk insert data sesuai dengan tugas untuk modul yang ke-7. Kita akan membuat insert data. Nah, minggu lalu kan kita sudah buat insert data di bagian karyawan, pasien, kalian, dokter, kemudian poli, ruang, jadwal karyawan, dan lain sebagainya. Dan kita buat insert data untuk setiap atribut ini juga. Nah, untuk membuat insert data, kita cek dulu di database. Di database bagian data karyawan, kita kan buat pertama di karyawan. Kita cek di strukturnya itu ada di karyawan nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, pekerjaan, dan password. Nah, karena di sini sudah, berarti di bagian database, di bagian script kita cek dulu di bagian user interface untuk data karyawan. Berarti name ini nanti akan kita gunakan di bagian insert nanti. Name itu harus di sini sudah ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat, telepon, email, pekerjaan, kemudian yang terakhir adalah password. Oke, berarti di bagian insert data nanti kita akan membuat insert datanya itu sesuai dengan yang ada di name ini. Berarti yang untuk form ini nanti dia akan kirim ke dalam insert data itu. Jadi di bagian kontrol untuk insert. Kita buat untuk insert, berarti di bagian data karyawan. Nah, untuk menginsert data atau menambah data, berarti kita harus hubungkan dulu dengan koneksi database. Kita masukkan php include. Nah, untuk koneksi database, berarti kita harus cek dulu di konektornya itu ada di mana. Konektornya itu ada di bagian assets, kemudian konektor.php. Berarti ini kan filenya ada di dalam insert kan, berarti dia harus keluar dulu dari insert. Dia keluar dari insert, kemudian dia keluar dari kontrol. Setelah keluar dari kontrol, dia keluar juga dari admin. Sorry, keluar dari admin. Setelah keluar dari admin, maka akan di reject ke dalam folder assets. Setelah assets, dia akan di reject ke dalam connector.php. Oke, connector.php seperti ini. Di kemudian tanda tanya lebih besar. Oke, save. Kemudian di sini kita akan buat insert data. Berarti kita langsung saja ambil script untuk insert data. Dia insert data untuk halaman sendiri kan, berarti di sini kita ambil yang insert data halaman sendiri. Loading. Ini kita copy saja scriptnya, ambil semua, kita paste di sini. Oke. Di atas kan kita sudah hubungkan untuk koneksinya itu, berarti kita hapus yang ini. Kemudian dia akan menggunakan juga cek input. Dia harus mengambil cek input untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai, atau dia akan mencegah inputan karakter yang dikirim dari form tersebut. Berarti di sini input, cek input. Kita cek dulu cek inputnya itu huruf kecil kan, di cek input. Nah, untuk cek input kan dia ada di bagian assets. Berarti dia harus keluar dulu dari insert, kemudian kontrol, kemudian admin, baru di reject ke dalam folder assets, kemudian ke dalam file kerja connector.php. Berarti di sini keluar dari insert. Sorry. Dia harus keluar dari insert kan. Keluar dari insert, setelah itu dia akan keluar juga dari control, kemudian keluar dari admin. Setelah dari admin baru di reject ke dalam folder assets. Kemudian di reject ke dalam check input.php. Sekarang kita akan buat untuk variabelnya, di mana variabel ini dia akan menangkap data yang dikirim dari form depan tadi yang ada di user interface tersebut yang ada di sini.
yang dikirim sini. Jadi untuk name-nya ini kita harus sesuaikan dengan name yang ada di bagian user interface untuk data karyawan. Kita sesuaikan dengan name yang tadi saya jelaskan untuk name yang ini. Setiap name yang akan kita, setiap atribut yang akan kita isi, kita harus sesuaikan dengan name yang ada di user interface ini. Jadi di sini pertama kan ada nama, kita sesuaikan di sini. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian apa tadi? Jenis kelamin, alamat, telepon. Jenis kelamin, alamat, telepon. Setelah alamat, telepon, ada apa lagi? Kita cek di user interface telepon, email, pekerjaan, dan password. Oke. Berarti kita tambah 3 variabel. Email, kemudian pekerjaan. Setelah itu password. Oke, seperti ini. Proses. Kemudian variabelnya itu kita ganti. Ini variabel yang ke-7 ya. Untuk nilai dari variabelnya harus berbeda. Variabel 7, 8, kemudian 9. Oke. Kemudian kita akan buat query-nya untuk input data ke dalam database. Dari sini insert into untuk tabel apa? Di sini untuk tabel karyawan. Di insert into karyawan. Kemudian di sini kenapa saya kasih kosong? Kan di sini di database-nya itu kan ada ID karyawannya kan. Untuk ID karyawan ini kan auto increment, jadi kita tidak perlu isi, nanti dia otomatis saja. Kemudian variabelnya itu sampai dengan variabel 9. Kita copy 3 variabel. Kita copy. Oke. Ini variabel ke-7, ini variabel ke-8, kemudian di sini variabel ke-9. Oke. Kemudian selanjutnya setelah dia menginput data ke database, setelah kita isi form insertnya itu, saat kita klik simpan, maka dia akan kembalikan ke location apa, ke halaman apa. Sini sudah pasti dia akan kembalikan ke dalam halaman data karyawan juga kan, berarti di sini dia keluar dari insert, dia keluar dari kontrol, keluar dari dia langsung masuk ke dalam user interface. Kemudian dia langsung di reject ke dalam data karyawan. User interface, kemudian data karyawan. Karyawan.php. Seperti itu. Kita save. Setelah kita buat untuk halaman insert untuk data karyawan, kita harus panggil di bagian data karyawan untuk user interface-nya. Untuk panggil, kita panggil di bagian form-nya. Oke, di sini kita sudah panggil, kontrol insert data karyawan. Sekarang kita coba testing, apakah sudah berhasil atau belum. Kita save. Coba di sini kita namakan yang pertama untuk data karyawan, kita listing atas nama Rindiang, kemudian tempat lahir Liliba,
Itu kan tanggal lahirnya itu kita kasih tanggal lahir berapa ya? Dia 2 tahun, dia lahir di tahun 2000, bulan Maret tanggal 18 misalkan ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki, alamatnya Sukomana, teleponnya itu 081278910811. Kemudian email rendiang@gmail.com. Kemudian pekerjaannya kita kasih misalkan perhati meriksa. Kemudian passwordnya. Oke, namanya kita pakai huruf R kecil juga tidak apa-apa. Nanti kan kita sudah buat untuk fungsinya kan di bagian atribut global, jadi nanti tidak masalah, nanti inputannya akan dibuat jadi benar. Kita klik simpan. Oke, coba kita cek di halaman terakhir. Oke, Rendiang Liliba, jenis kelamin, alamatnya sudah, telepon, email, dan pekerjaannya. Oke, berarti sudah betul ya untuk uh, insert data di bagian karyawan. Sekarang kita insert data untuk pasien ya. Jadi kita X dulu. Nah, kita lihat dulu di bagian user interface untuk data pasien. Oke, sini data pasien kita akan menyesuaikan juga dengan form untuk insertnya yang ada sini. Name-nya itu ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, sama password. Oke, berarti dia ini mirip juga ya dengan data karyawan, tapi di sini bedanya di database kan dia tidak ada pekerjaan, dia kan pasien. Berarti kita langsung saja ambil dari sini. Kita mau buat di bagian data pasien untuk insert, kita langsung ambil script yang tadi kita buat di bagian data karyawan. Kita copy, kita simpan di dalam data pasien untuk insertnya. Jadi di sini kita di sini kita hapus yang pekerjaan karena di pasien tidak ada pekerjaan. Oke, kemudian 8. Kemudian dia akan insert itu untuk tabel pasien. Kemudian variabel. Di sini saya kasih kosong juga karena sudah pasti di tabel data pasien. Di tabel pasien itu pasti ada ID pasiennya. Untuk ID pasien itu kan auto increment kan, jadi kita tidak perlu isi juga, tidak apa-apa. Kemudian variabelnya itu kan cuma 8, jadi kita hapus variabel 9. Kemudian setelah kita klik simpan, berarti dia akan kembalikan user ke dalam halaman apa. Berarti dia akan kembalikan ke dalam halaman data karyawan yang ada di user interface juga kan. Berarti ini sudah betul. Nah, dia bukan kembalikan ke data karyawan, tapi dikembalikan ke dalam data pasien. Kita save. Kalau kita testing data pasien, kita beri nama pasien dengan Mercy. Tempat lahir, misalkan Alak, tanggal lahir, misalkan di tahun apa ya, tahun 2017, bulan November, tanggal 4. Tanggal jenis kelamin laki-laki, alamatnya sekarang Sukomana, teleponnya 081278190220. Emailnya itu misalkan mercy@gmail.com. Kemudian password 123 simpan. Oke, coba kita cek oke, Mercy berarti sudah betul ya. Untuk insert data di bagian pasien sudah betul. Sekarang di bagian kalian dokter. Di kalian dokter kita cek di database juga. Data kalian dokter.
Di data kalian dokter itu cuma ada ID detail karyawan, ID jadwal, ID apa nih? Kita tidak sesuaikan dengan ini ya, tapi kita sesuaikan di script yang ada di data kalian karyawan di bagian user interface ya. Kita sesuaikan dengan name yang ada di user interface ya, form user interface. Berarti di data kalian dokter. Nah, di sini kita sesuaikan dengan ini name yaitu nama sama biaya. Oke, ini kita hapus yang ini. Kita ambil yang ini juga, nama dan biaya kan di insert bagian data kalian dokter. Tapi di sini dia cuma ada nama sama nama sama biaya kan. Biaya untuk save. Kita sesuaikan dulu, takutnya salah. User interface data keahlian. Di sini nama biaya, oke. Jadi di insert itu untuk tabel kalian dokter. Kalian dokter. Oh iya, tadi kita salah cek database ya. Kita seharusnya tadi ceknya di bagian kalian dokter. Kita akan insert itu untuk tabel kalian dokter. Insert betul. Sini untuk ID kalian dokternya saya kasih 0 karena sudah auto increment jadi otomatis. Kemudian variabelnya itu kan cuma ada 2 variabel, jadi sisa dari variabel itu kita hapus. Kemudian setelah kita klik simpan maka kita akan dikembalikan ke dalam halaman data kalian dokter. Keahlian dokter. Kita akan save. Coba kita testing. Oh ya, kita juga kan harus panggil di bagian user interface. Kita lihat di bagian user interface apakah ada di data kalian dokter itu sudah betul untuk cara pemanggilannya. Data kalian dokter. Oke, sudah betul. Data kalian dokter. Oke, sudah betul juga. Sekarang kita testing ya. Refresh kalian dokter. Coba misalkan nama keahliannya itu spesialis sampai bedah. Spesialis bedah. Biayanya itu misalkan 300.000. Ya. Sorry. Ulang. Beda. Spesialis. Biayanya itu 200.000. Jadi sini belum muncul ya. Coba kita cek dulu. Berarti setelah di sini kan dia tidak tersimpan. Coba kita cek dulu di bagian database-nya di kalian dokter. Di sini dia juga tidak muncul. Terlihat apakah sudah auto increment? Oh ya, di sini ID kaliannya. Tadi kan di bagian script kita kasih di bagian script itu kita kasih 0 kan. Berarti kita tidak isi. Berarti seharusnya di sini sudah harus auto increment. Berarti di sini kita harus buat auto increment dulu. Baru ID kalian. Oh iya, di sini kita kasih auto increment. Oke. Coba kita refresh. Lalu kita coba ulang.
Nama kalian adalah spesialis bedah. Harganya 200.000 ya. Terus ini belum berhasil juga. Kita coba cek dulu. Hmm, insert into dia kan tidak mau mengisi data, kan berarti kesalahannya di query. Di sini kesalahannya. Kita lihat insert into. Oh iya, ini keahlian dulu salah. Keahlian daftar save. Oke, coba kita refresh ke testing ulang. Ini spesialis bedah. Biayanya 200.000 misalkan. Oke, next. Oke, sudah masuk. Tadi kita salah input ya, harusnya 200 tapi muncul 20, tidak apa-apa. Intinya insert datanya sudah berhasil. Oke, sekarang kita buat untuk poly ya. Oke, berarti kita cek di user interface untuk data poly, kita harus sesuaikan dengan name-nya. Poly itu cuma ada nama poly. Ini cuma ada name nama poly kan. Berarti kita ini, kita copy yang ini saja. Dia di insert data untuk poly. Oke, di sini Ctrl V. Ini tadi nama poly kan. Nama poly kemudian tidak ada biaya. Terus dia cuma ada satu variabel. Kemudian kita kasih kosong ini untuk ID polynya ini. Sudah pasti di dalam tabel poly itu harus ada ID poly. Kemudian dia akan insert into untuk tabel poly. Kemudian setelah kita isi, kita klik simpan, maka kita akan dikembalikan ke dalam halaman data poly kan. Save. Berarti di dalam user interface-nya sudah harus dipanggil dengan benar. Sini Control insert data poly. Oke, sudah benar. Kita testing. Nama polynya misalkan poly bedah. Simpan. Nah, ini juga tidak tersimpan ini. Dia salah di query juga nih kayaknya. Ini saya cantik poly. Oh ini. Save. Kita lupa hapus untuk koma itu. Terus poly bedah. Kita simpan. Oke, coba kita next. Poly bedahnya sudah ada. Oke, sekarang kita akan buat untuk ruangnya. Di sini ruang. Jadi kita cek di bagian user interface untuk data ruang. Di sini ada name, nama ruang, dan ya cuma nama ruang saja. Berarti kita ambil untuk ini ya. Cuma ada nama ruang, berarti kita copy dari data polling. Di insert bagian data ruang. Oke, ini. Kita sesuaikan dengan di user interface untuk data ruang dulu. Name-nya itu adalah nama ruang, berarti di user interface, bukan user interface tapi di insert ini namanya itu adalah harus nama ruang juga. Kemudian insert into untuk tabel ruang. Kemudian dia cuma satu variabel, jadi sudah betul. Kita kasih kosong untuk ID ruangnya. ID ruangnya sudah auto increment seharusnya. Kemudian di sini poly kita ganti ke data ruang yang ada di bagian user interface. Saat kita klik simpan, dia akan kembalikan kita ke halaman user interface untuk data
eh, data ruangnya itu. Teman-teman save. Jadi ya, kemudian kita cek di data ruang untuk panggilnya tuh sudah betul atau belum. Oke, sudah betul. Kita coba refresh. Tapi jangan lupa, ruangnya itu adalah ruang apa ya? Ruang spesialis. Ruang spesialis misalkan ya. Spesialis, kita simpan. Next. Oke, ruang spesialisnya sudah ada. Berarti untuk ruang ini sudah berhasil. Sekarang di bagian jadwal karyawan. Di jadwal karyawan ini kita akan buat untuk kita sesuaikan di database di bagian data jadwal karyawan. Sini kita sesuaikan dengan name-nya. Ada di sini ada apa ya? Name-nya itu ada ID karyawan. Ya, ini bukan form ya, ini apa nih? Oke, betul. Ini untuk ini apa? Dan ini untuk labelnya nih kan? Tuh, iya ya. Oke, berarti di sini ini itu ID karyawan. Berarti di sini tunggu. Di sini langsung muncul. Seharusnya saat kita belum pilih berarti dia belum muncul. Jadi di sini masih harus kosong ya. Kemudian di ICU juga harus kosong. Sehari juga harus kosong. Status juga harus kosong. Berarti kita buat di sini. Ya, kita buat dulu dari bawah. Di bagian statusnya kita kasih sini. Kita kasih option buka, option tutup. eh, Kemudian kita kasih value-nya itu kosong. Terus ambil yang ini juga. Kita taruh di bagian hari ya. Kemudian jadi ada apa lagi? Kemudian oke, status sudah, hari sudah. Sekarang ruang sama karyawannya. Ruang, kemudian di karyawan. Save. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk buat script untuk insertnya. Kita sesuaikan di bagian insert. Di bagian insertnya kita sesuaikan dengan name yang ada di user interface untuk data jadwal karyawannya. Oke, sini name yang pertama itu ID karyawan, name kedua itu ID ruang. Berarti di sini kita ke insert bagian data jadwal karyawan. Kita ambil script dulu dari tabel, kita ambil saja dari insert untuk data pasien. Ini kan banyak juga kan. Oke, sebentar data pasien kita ke data jadwal karyawan. Nah, yang pertama itu kan ada ID karyawan. Terus di sini name itu ID ruang, hari, kemudian jam mulai. Ruang, hari, jam mulai. ID ruang, hari, jam mulai, jam selesai. Setelah jam selesai ada
Status ketersediaan. Status ketersediaan. Oke, sampai status saja. Berarti dia cuman 6 ya. Hapus yang ini. Sudah ada koneksinya, kemudian sudah ada cek input untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Kemudian dia akan insert line2 untuk tabel, nama tabelnya itu tabel apa ya? Tabel jadwal karyawan. Oke, jadwal karyawan. Jadwal karyawan. Kemudian variabelnya cuma sampai variabel 6. Jadi sisanya kita hapus. Kemudian dia akan kembalikan ke bagian kita ke dalam visual interface bagian jadwal karyawan. Control save. Kemudian di visual interface kita cek untuk panggil di bagian form itu data jadwal karyawan. Control insert data jadwal karyawan sudah betul. Kita testing untuk data jadwal karyawan. Kita testing, kita pilih misalkan plus n, pilih karyawan, apa ya ini? Biar ini ya. Kemudian kita pilih karyawan siapa dulu? Yang kreatif saja. Kemudian ruang administrasi hari Rabu, jam mulai jam 10, 10.54.55 saja. Kemudian jam selesainya jam berapa ya? Jam 7 saja. 7.55. Kemudian status ketersediaannya kita masih ada. Ingat di sini namanya generative. Kita simpan. Kita cek di bagian terakhir. Sorry, tunggu dulu. Ini kayaknya ada sedikit kesalahan ya. Di sini generative. Sabar. Oh iya, di sini bukan salah ya, tapi di sini kita sudah buat untuk setiap karyawan itu sudah punya jadwal, sudah punya jadwal karyawannya. Jadi coba kita di sini tadi kita ada input satu nama untuk jadwalnya itu belum ya. Ini kita buat karyawan baru tadi atas nama Rendiang ya. Berarti kita di jadwal karyawan. Coba kita pilih untuk Rendiang. Oke. Kemudian ruangnya itu ruang administrasi hari Rabu, jam mulainya jam 6.55. Kemudian jam selesainya jam 6.09. Persediaannya ada. Kita coba ya, simpan. Kalau kita testing sudah ada ya. Ini di sini datanya sudah naik jadi 72 ya. Oh, di sini kita tadi ya kita kan di sini untuk namanya itu di tabel kita kan kasih order by kan. Berarti kita harus lihat bagian huruf R. Ini berdasarkan
huruf ya berarti di bagian R, kita untuk Rendiang itu kan menggunakan render kan berarti. Nah ini Rendiang sudah ada, Rendiang sudah ada bagian ini. Tadi yang kita input ini kan, berarti sudah betul kan untuk Rendiang. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke data yang berikut, yaitu ya, variabel medis itu kita kasih bagian terakhir nanti. Kemudian penyakit. Untuk penyakit juga sama. Seperti ini. Untuk penyakit itu kita bisa sesuaikan di name-nya itu sesuaikan dengan yang ada di bagian user interface. Di bagian user interface. Penyakit ada cuman nama. Oke, berarti di sini kita ambil di bagian data pool saja. Dia kan cuma satu. Oke. Ini di penyakit data penyakit. Oke. Oke. Dia itu name-nya kita di nama. Misalkan itu untuk tabel penyakit. Penyakit. Value-nya cuma satu juga. Ini case kosong untuk ID-nya. Kemudian ini kita akan kembalikan kepada halaman user interface bagian data penyakit. Penyakit atau save. Kita cek data penyakit bagian panggilnya itu sudah atau belum. Oke, sudah. Coba kita testing. Kita misalkan penyakitnya itu adalah gagal ginjal. Ini kita kasih G saja, tidak apa-apa, nanti baru dia berpikir sini. Gagal ginjal. Oh, di sini tidak input. Oh, di bagian user interface-nya itu. Ini kita kasih di bagian view. Kita kasih order by dulu. Di data penyakit. Penyakit. Order by nama save. Ini tidak perlu sorter, ini tidak sorter nama. Tapi ini kita panggil R nama kan kita mau dia apa namanya itu harus rapi ya kita pakai R nama saja. Oke, sudah ya. Yes, penyakit, kemudian obat. Obat itu ada barcode, nama obat, harga satuan, wujud, persediaan. Kita cek juga di bagian sini. Data obat. Kita cek dulu user interface untuk name-nya nanti. Data obat. Name-nya itu ada barcode, kemudian nama obat, harga satuan, kemudian satuan, wujud, ketersediaan. Oke, kita ambil dari pasien juga ya. Oke, obat. Lah, hapus lagi yang tadi. Yes. Jadi ini barcode ya. Barcode. Kemudian ada apa lagi tadi? Nama obat, harga satuan.
nama obat, harga satuan, kemudian satuan wujud, kemudian satuan wujud, kemudian ketersediaan, sediaan, oke, proses insert enter untuk tabel obat. Dia ada 8 variabel, ini kita hapus. Dia cuma ada 6 variabel. Hapus ini. Save. Kita akan dikembalikan ke dalam halaman data obat. Ini user interface ya. Coba kita testing. Barcode-nya misalkan 123091. Obat, nama obatnya obat apa? Amoxicillin saja. Amoxicillin. Harga satuan 2000 ya. Yaitu masa cair semua ada gas cair jas. Terusnya harus ada padat juga ya. Berarti di sini harus ada pilihan. Nah, nanti saja baru kita buat itu. Misalkan dia share ini, cobain kita ganti dengan anda anjir ini misalkan saja simpan anjir mana nih anjir, dia kenapa masuk di bagian 8 ya? Berarti di sini belum auto increment ini sepertinya. Dan ini dia masuk di 11. Oh, di sini kita mungkin pakai sorter ya. Kita ada pakai sorter untuk nama obat ini. Iya, kita ada pakai sorter jadi dia seperti itu. Tapi intinya ID-nya tidak salah di bagian database-nya itu. ID-nya itu tidak ada permasalahan seperti itu. Oke, berarti data obat sudah selesai ya. Sekarang di bagian lagi nih. Kamar itu nama, kelas, dan harga cuma 3. Data kamar, user interface untuk data kamar. Ada nama, kelas, dan harga. Seperti itu. Kita ambil data ruang. Data kamar. Data 3. Variabel 2. Variabel 3. Kelas dan harga. Insert itu untuk tabel kamar. Dia ada 3 variabel. Variabel 2, variabel 3 untuk data kamar. Save, string, kamar mayat misalkan. Ini keluar dia R6 tanda. Harganya 100.000 saja. Nah, sini juga belum masuk untuk data kamar mayatnya, belum masuk. Kita cek dulu insert enter kamar variabel kayak di sini.
lalu save, lalu refresh, nomor mayat, ya, 100 itu. Oke, format sudah masuk. Oh ya, sini kita kasih nama juga di view, kasih nama, per nama di data, kamar, di sini nama, sudah. Per kamar ada rawat inap. Oke, database dulu, cek bagian data rawat inap. Dan ada aja rekam medis, tanggal mulai, tanggal selesai di karyawan, dan ID kamar. Berarti ada 5. Berarti kita ambil yang ini juga, atau copy. Kita ke data rawat inap. Jadi kan ada 5, kita tambahkan 2 lagi. Variabel 5. Sorry. Ini 4. Pertama itu ada di rekam medis. Ini rekam medis. Tanggal mulai, tanggal selesai. Setelah itu ada tadi ID karyawan dan ID kamar. ID karyawan dan ID kamar. Kemudian ini akan insert data untuk tabel rawat inap. Rawat inap. Kemudian variabelnya itu ada 5 kan. Kita tambahkan 2 lagi. Variabel 4. Ini untuk variabel 5. Kemudian dia akan kembalikan jika kita sudah simpan. Kembalikan kita ke halaman data rawat inap. Kita save. Coba kita testing. Kita pilih salah satu Adrian Amatan. Kita go. Kita kasih tanggal mulainya itu adalah 28. Kemudian tanggal selesainya itu tanggal 28. Jadi kemuning simpan. Jadi Adrian Amatan tadi kan ini di kemuning. Oke, berarti sudah berhasil. Nah, tadi kan kita isinya ini kan 28. Misalkan dia 23. Kita kan harus kasih dia strap. Kita kan mau kasih dia 00 tuh. Berarti kita harus buat di fungsi dulu. Atribut globalnya. Jadi fungsi. Jadi LDAT. Di sini. Buat or variabel tanggal sama dengan 0000 strap 00 strap 00 save, refresh. Adrian, mantap Adrian. Coba ini kita kasih 0, berarti kita ke database. Tindak untuk Adriannya. Kita refresh dulu. Ini di Adrian. Coba kita kasih 0. Ya. Lihat tapi sudah berhasil atau belum. Dan ini kita refresh.
Oke, sudah berhasil ya, itu sudah straight. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk perawat jaga. Hmm. Oke, kita kasih untuk Diana bola. Ini untuk data pasien yang baru yang tadi kita buat ya. Jadi kita ke sini, kita install. Kalau kita cek dulu di database untuk perawat jaga itu ada berapa. Di detail perawat jaga. Itu cuma ada 2 di karyawan sama di perawat inap. Oke, jadi kita copy yang ruang saja kan. Di mana ya? Di mana ya? Yang cuma 2 saja. Ini. Baik, kalau terlalu banyak ini. Oke, ini kan sudah habis. Kita ke data detail perawat jaga. Itu ada adik karyawan Adi Ratina. Adik karyawan Adi Ratina. Adi rawat inap. Kemudian insert itu untuk tabel perawat jaga. Dia 2 variabel juga. Kan kembalikan kita ke halaman. Dia akan kembalikan kita ke halaman perawat jaga, data perawat jaga. Sorry, kita lihat di user interface, data detail perawat jaga. Detail perawat jaga. Kita refresh. Coba kita pilih pasien Diana Bola. Yang satu saja. Coba ini. Kita pilih Rande ini. Makan. Coba kita pilih. Ini. Kita ambil ID rawat inap. Sedangkan dia kan belum rawat inap kan. Oke, coba kita pilih yang lain. Herian. Ego. Coba kita pilih perawat jaganya itu adalah Bandri Leki. Tambahkan Herian. Belum muncul juga. Kita lihat dulu di sini. Perawat jaga variabel ID rawat inap. Rawat inap atau ID rekam medis. Jadi karyawan ID rawat inap. Perawat jaga. Cek di sini data detail perawat jaga insert itu untuk detail perawat jaga. Ini harus ada detail. Kita save. Misalkan Diana. Oke. Kita kasih dengan Rinjani Kellen. Tambahkan. Kemudian ke. Oke, sudah berhasil ya. Rinjani Kellen. Berarti dia sudah berhasil. Sekarang kita buat untuk perawat. Coba. Kerjakan tadi sudah. Ya sudah kayaknya. Oke, kebersihan. Kebersihan ini kan ada 2, ada kamar sama ruang. Kita buat dulu untuk ruang. Kamar. Kita buat kamar. Kamar itu ada berapa ya? Database.
Kamar itu ada tanggal, di kamar status nama karyawan, ada 4 huruf yang sudah. Oke, cek kebersihan kamar. Oke, itu ada 4, ini juga ada 4. Yang pertama itu ada rekam medis kan, rekam medis. Kemudian ada apa lagi tadi? Tanggal. Oh, dia langsung di tanggal, tidak ada ID rekam medis. Jadi tanggal, ID kamar, status ID karyawan. Jadi ini tanggal. Sudah lupa ya. ID kamar, status kamar, status ID karyawan, ID karyawan, detail. Ini untuk cek kebersihan ruang, cek kebersihan. Oh kan, di user interface itu tidak ada data cek kebersihan ruang atau dia langsung di satu tempat di data cek kebersihan. Berarti sini sudah pas. Sekarang dari kembalikan kita ke data cek kebersihan ruang. Terus save data cek kebersihan ruang. Terus save. Kita pilih bukan ruang sih. Kayaknya kita bukan buat ruang, tapi ini buat kamar. Cek kebersihan kamar. Terus save. Terus dulu. Untuk kamar, go. Oke, kita pilih misalkan tanggal. Kita kasih tanggal hari ini. Bukan hari ini sih. Kemudian kamar mayat. Pilihan sangat kotor. Kemudian anestesi malah simpan. Data cek kebersihan kamar. Salah. Ini database, kita lihat dulu database-nya. Cek kebersihan kamar. Cek ini cek kebersihan kamar. Double cek kebersihan kamar. Kemudian ini yang data cek kebersihan kamar tidak ada kan di user interface. Langsung data cek kebersihan. Kemudian ini kita hapus yang kamar. Tidak ada. Tolong Iren. Di kebersihan bagian kamar. Coba kita tambahkan 1 di sini tanggal 15. Kotor data cek user interface, data cek kebersihan. Data cek ini bukan itu kurang cek kebersihan. Atas kamar. Sedang dibersihkan. Simpan. Kemudian anjasius malah sedang dibersihkan. Oke, sudah betul ya. Ini juga tadi sudah betul saat kita tambahkan, tapi dia salah di data
saat dikembalikan misalnya dari not found, tapi coba di sini kita sudah buat dan terakhir itu sedang dibersihkan jadi sudah berhasil ya. Sekarang kita buat untuk ruang. Coba, ruang kan sama dengan kamar, kita copy saja yang ini. Terus kita ke bahasa kebersihan ruang. Ini tanggal status ini ada ruang ya. Ada ruang. Terus ini ada cek kebersihan ruang. Oh, ini kebersihan. Oke, sudah itu. F, refresh dulu. Pilih ruang. Tunggu. Kemudian kita isi tanggalnya dulu. Dan tanggal 29. Pilihannya sangat kotor. Sekarang kita ganti jadi Jeff Tadal. Kemudian kita pilih kamar. Lagi. Ini bukan kamar ya, tapi ruang. Ya, tadi oleh Jeff tadi. Ini safety-nya Jeff. Oke, ini sudah berhasil Jeff. Coba kita tambahkan satu lagi di kamar ya. Tanggalnya hari ini. Kamarnya kamar matahari. Pilihannya cukup kotor. Ini untuk Merlin Boy. Kita simpan. Dan kita pilih ruang. Merlin Boy. Kita simpan tadi. Coba itu ulang. 22. IGD pilihan cukup kotor. Ke Merlin Boy. Oke, sudah tersimpan. Jadi cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Cukup. Terima kasih.